Hai guys, balik lagi sama aku Vera. Seperti biasa aku mau review film Psycho yang pastinya menegangkan. So, stay tune sampai akhir. Kalau biasanya kalian antre untuk mendapatkan sesuatu yang endingnya pasti menyenangkan, entah itu antre makanan atau nonton bioskop, tapi film ini antreannya berbeda guys. Orang-orang rela antre hanya untuk dibunuh. Mereka rela membayar mahal demi sebuah camping dengan nuansa teror psikopat. Welcome to the new Camp of Terror! Well, here you go! Freeze! What the fuck, Hunter? You're wrong. You wanna see? Yeah! You think I'm afraid of you? Bravo! Bravo! Holy shit! Jadi cerita berawal dari sekelompok orang yang sedang mengantre untuk mendaftarkan diri di perkemahan horor yang dikelola oleh sepasang suami istri bernama Rick dan Darlene. Lalu malam harinya setelah para peserta berkumpul, salah satu staf menceritakan asal muasal kenapa camp tersebut bisa menjadi tempat yang horor. Terungkap bahwa ada sebuah tragedi pada 20 tahun silam di mana seorang gadis kecil yang bernama Echo Meadows diculik, kemudian kedua orang tuanya dibunuh secara tragis oleh sang penculik. Story supposedly says Echo Meadows never seen or heard from again. Seakan tidak puas hanya mendengar cerita dari staf itu, para peserta pun menginginkan pertunjukan berdarah atau teror yang lebih menegangkan, karena itulah yang sudah dijanjikan oleh si pemilik camp tersebut, yaitu Rick dan juga istrinya. Mendengar protes tersebut, para staf pun berkata jika malam ini sosok Echo Meadows alias anak yang hilang itu akan datang untuk memberikan pertunjukan darah kepada mereka. Tapi Echo yang dimaksud bukan Echo yang sebenarnya, melainkan seorang hunter atau orang yang sudah disewa untuk memberikan sensasi horor kepada mereka. Singkat cerita, ketika semua orang sudah tidur, tiba-tiba datanglah psikopat bertopeng. Dia langsung mengambil besi panas yang ada di perapian, lalu psikopat tersebut dengan santai memasuki tenda milik salah satu staf dan langsung melukai telapak tangan staf tersebut. Dan tanpa basa-basi, What the fuck, Hunter? keesokan harinya, staf yang lain yang bernama Mike datang mengunjungi tenda milik staf yang terbunuh tadi malam. Dia menemukan bekas darah yang berceceran di tanah. Tapi lucunya Mike dan juga orang-orang di sana yang juga melihat hal itu, mereka tidak merasa curiga atau takut sedikit pun. Justru mereka malah memuji aksi tersebut karena mereka pikir itu adalah ulah dari hunter sewaan. It's not too bad. The brother fruits are cheap as hell, man. Good money for this shit. Di tempat lain, psikopat bertopeng sedang menyandra dua orang pria yang salah satunya adalah anak dari si penculik Echo yang bernama Low. Who are you? Kita kembali ke para peserta yang terus mengeluh karena tidak diberikan pertunjukan berdarah seperti yang sudah dijanjikan sebelumnya. Dan tak lama kemudian psikopat bertopeng datang dan langsung membunuh beberapa peserta dan juga staf yang ada di situ. Get him, Echo! You think I'm afraid of you? Go! Bravo! That's what I'm talking about. Shit! Peserta lain yang melihat
melihat kejadian itu malah merasa senang dan antusias karena mereka menganggap jika itu adalah sebuah pertunjukan, bukan kejadian nyata. Setelah membunuh beberapa orang, psikopat ini langsung pergi begitu aja. Lalu kemudian dia menghabisi istri sang pemilik camp, yaitu Darlene. We're paying you good money for this gig. Pada malam harinya, staf yang bernama Mike mencari Darlene atas perintah Rick karena istrinya ini dari siang belum juga kembali ke tempat camp. Ketika mencari, dia malah menemukan bercak darah sama seperti yang dia temukan sebelumnya. Dan lagi-lagi dia tidak merasa curiga sedikit pun dan masih mengira jika darah itu adalah bagian dari skema yang dibuat oleh Hunter agar terlihat lebih nyata. Padahal Hunter yang asli sudah dibunuh oleh psikopat. Lalu bertemulah Mike dengan psikopat itu. Di sini Mike malah berakting seolah-olah dia sangat ketakutan, tapi malah psikopat ini menusuknya beneran. This is what the fuck? What the fuck? Echo! Is that you? You brother? Please don't kill me! Kemudian Mike dibawa dan disandra bersama Lou. Sementara itu, Rick yang juga sedang mencari istrinya juga ikut dibantai oleh psikopat itu. Tak puas dengan aksinya, psikopat kembali melancarkan aksinya kepada para peserta yang berada di dalam mobil. Mereka merasa bosan karena pertunjukan yang diberikan oleh Rick dan juga para staf itu tidak terlalu mengerikan. Di sini mereka masih belum sadar kalau mereka yang akan menjadi target selanjutnya. Psikopat itu diam-diam mendekati mobil mereka, kemudian menyiramnya dengan bensin. Seketika para peserta menjadi panik dan ingin keluar dari dalam mobil, tapi ternyata pintu mobil sudah dikunci oleh psikopat. Alhasil para peserta itu akhirnya tewas terbakar di dalam mobil. Bukankah itu yang kalian mau? Kemudian psikopat ini mendatangi peserta lain yang berada di perapian. Mereka yang melihat kedatangan psikopat itu pun sangat antusias karena pertunjukan yang mereka tunggu akan segera dimulai. Lalu psikopat itu mulai membunuh para staf satu persatu, dan kocaknya lagi beberapa peserta di sana malah meminta untuk dibunuh juga. I ain't scared of you! Holy shit! Holy shit! Get him, Echo! Let's do this! Setelah melakukan aksinya itu, psikopat kembali ke kabin menemui Lou dan juga Mike. Ia menunjukkan foto orang tua Echo dan adik Echo yang bernama Jasper. Ternyata kedua orang tua Echo dibunuh oleh Lou ketika perjalanan setelah mengantar Echo dan Jasper ke perkemahan pada masa lalu. I didn't want to do that! Alasan Lou membunuh orang tua Echo dan Jasper karena ibunya Lou ini sangat menginginkan anak perempuan. Jadi mereka menculik Echo untuk dijadikan anaknya. Little girl! Sit down. Echo? No! Is that you? Dari sini kalian pasti udah bisa nebak siapa psikopatnya. Psikopatnya adalah Jasper, adik Echo.
Dan kemudian datang lagi satu psikopat dengan topeng yang sama. Ternyata itu adalah Eko, guys. Ternyata Eko sudah menjadi psikopat sejak kecil. Kejadian itu dimulai sesaat setelah dia diculik dan mengetahui bahwa sang penculik telah membunuh orang tuanya. Sekarang giliran lo yang menerima balasan dari Eko. Lo pun akhirnya meninggal di tangan kedua psikopat kakak beradik ini. I knew you did. Selanjutnya Jasper membawa Mike ke tempat perapian dan mendekati dua staf yang tersisa. Sebelum membunuh mereka, Jasper membelah topengnya dan kembali terungkap fakta bahwa semua staf yang ada di camp ini adalah para bocil yang dulunya pernah membuli Eko. Look at me, I'm happy. Kedua staf ini sadar dan menyesali perbuatannya. Namun sudah terlambat karena Jasper langsung membunuh mereka semua dan tak lupa dia juga membantai semua peserta camp yang tersisa. Jangan tanya nasib Mike gimana, so pasti dia nggak selamat. Dua psikopat kakak beradik pun berhasil membalaskan semua dendamnya kepada orang-orang yang dulu pernah membuli mereka. Itulah ending dari film ini, guys. Aku saranin buat nonton film aslinya supaya lebih jelas sama alur ceritanya. Oke guys, siapa di sini yang dulu pernah dibully? Ceritakan di sini agar aku tahu bullying apa yang pernah kalian alami sebelumnya. Thanks buat semua yang udah nonton video aku. Semoga kalian gak bosen-bosen untuk nonton video aku. Sampai jumpa di next video. Aku Vera. Bye-bye.